Tidak memakai helm, bonceng tiga, parkir sembarangan, buang sampah sembarangan, dan penyebaran hoaks merupakan tindak pelanggaran yang terjadi akibat kurangnya kesadaran hukum. Mungkin terkesan sepele, tapi hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi diri kita sendiri dan orang lain. Sebagai mahasiswa, penting bagi kita untuk sadar akan hukum karena kita merupakan seorang tokoh akademisi. Berarti kita harus menghargai, menghormati, dan mematuhi seluruh aturan-aturan hukum yang berlaku. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan berbicara langsung dengan Bapak Albert. Beliau merupakan seorang bribda di Polsek Pau yang paham akan kesadaran hukum, terutama dalam kalangan mahasiswa. Kalau menurut kami, kesadaran hukum itu adalah suatu bentuk kesadaran, kepengetahuan, dan pemahaman dari warga atau kelompok terhadap proses hukum dan hukum yang ada di negara ini. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum ini yang paling utama itu adalah pengetahuan nih. Yang pertama itu adalah pengetahuan, bagaimana masyarakat itu mengetahui apa sih itu tentang hukum. Yang kedua adalah masalah lingkungan dari faktor sosial. Yang ketiga juga pengaruh yang sangat berdampak itu adalah masalah dari kepemimpinan. Yang terakhir, yang paling mendasar sekali, yaitu kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Pasti, jadi pemahaman tentang kesadaran hukum ini adalah upaya preventif. Nah, itu memang tugas pokok kami nih, pas. Jadi Babin Kamtibmas ini adalah tugasnya melakukan upaya preventif dan preemptif itu. Kita melakukan upaya mengajak nih, ya dengan memberikan sosialisasi, kayak undang-undang lalu lintas. Nih, masalah kesadaran. Masyarakat itu banyak, Pak, saya kan dekat gitu. Masa pakai helm juga, Pak? Sementara helm itu adalah memang undang-undang yang ngatur gitu. Dan itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran. Kalau tidak menggunakan helm ya kita tilang nih. Jadi upaya preemptif ini dengan memberikan himbauan, sosialisasi, memberikan ya gambaran undang-undang yang terjadi itu sangat-sangat berpengaruh sekali dengan kesadaran hukum dari masyarakat. Sejauh ini tingkat kesadaran hukum lumayan bagus, tinggi, cuman yang paling menonjol sekali kesadaran yang kurang itu ya paling di dalam undang-undang lalu lintas itu. Karena itu yang terjelas kasat mata ya. Yang menyebabkan tingkat kesadaran hukum itu tinggi atau rendah itu adalah pemahaman dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua memang kelalaian dari mereka itu sendiri gitu. Karena di UNAN ini menurut kami ini alhamdulillah kami udah 11 tahun nih jadi Babin di UNAN. Di UNAN itu ya untuk kesadaran hukum lumayan cukup tinggi karena dari presentasi kesadaran hukum ini tidak banyak dari mahasiswa dan rekan-rekan kita yang terlibat masalah pidana. Ini pertanyaan yang sangat menarik dan juga satu kesempatan bagi kami. Ya, upaya yang kita lakukan yang pertama adalah memberikan sosialisasi. Kita masuk ke sekolah-sekolah, masuk kepada kelompok masyarakat, masuk kita ke seluruh lini memanfaatkan stakeholder yang ada dan untuk memberikan bagaimana pemahaman tentang hukum, sosialisasi tentang hukum, pengenalan tentang hukum. Yang kedua, bagi rekan-rekan mahasiswa, ini dari kesempatan ini kami sampaikan, setiap kelurahan itu dan di setiap nagari di Sumatera Barat ini ada Babin Kamtibmasnya. Jadi kalau rekan-rekan ada menyangkut masalah hukum, masalah dengan kepolisian, bisa berkolaborasi dengan Babin Kamtibmas. Nah, ini kami juga minta nanti kepada rekan-rekan mahasiswa, silakan berkolaborasi dengan Babin Kamtibmas, dengan Polsek, karena setiap daerah itu satuan terkecilnya adalah Polsek. Nah, kami sangat senang sekali kalau apabila ada mahasiswa untuk turun ke lapangan, silakan kontak saja Babin Kamtibmasnya ya. Kalau seandainya rekan-rekan susah menjadi Babin Kamtibmasnya, mampir aja di kantor lurah. Kami menganggap mahasiswa ini adalah seorang akademisi. Kalau kami ini hanya praktisi gitu. Ya, hukum itu yang buat, yang lebih paham itu adalah rekan-rekan dari universitas. Jika tadi kita telah menanyakan pendapat dari seorang penegak hukum, maka selanjutnya kita akan menanyakan pendapat dari seorang ahli hukum. Beliau adalah Dr. Wetria Fauzi, SHM Hum, yang merupakan dosen hukum dari Fakultas Hukum Universitas Andalas.
kriteria seseorang yang mempunyai kesadaran hukum. Artinya dia tahu akan haknya, dia tahu kewajibannya. Kriteria kesadaran hukum artinya kriteria itu dia melaksanakan kewajibannya. Ya, dia sadar akan hukum. Misalnya kewajiban dia sebagai mahasiswa. Nah, kesadarannya apa? Dia mematuhi tata tertib menjadi mahasiswa. Taat kepada tata tertib. Taat kepada peraturan fakultas dan universitas. Yang pertama menurut Ibu yang paling penting itu adalah pengetahuan dia akan hukum itu sendiri. Kalau dia nggak tahu akan hukum itu, bagaimana dia memiliki kesadaran? Nah, mengetahui akan hukumnya itu tidak hanya mengetahui sesuatu, ini loh hukumnya, ini loh aturannya, tetapi selayaknya dia memahami substansi dari aturan itu. Yang kedua, pola pikir, mindset. Nah, pola pikir atau mindset akan mempengaruhi kesadaran hukum, ya nggak? Kalau mindsetnya bahwa hidup itu perlu aturan, bahwa aturannya penuh makna, akan menciptakan ketertiban, pola pikirnya, mindsetnya pasti timbul kesadaran. Yang ketiga, barangkali lingkungan. Kalau lingkungannya itu tidak menunjang, misalnya sama-sama lingkungan yang orang berandalan misalnya kan, bahkan perekonomian juga barangkali. Itu pertama, melakukan sosialisasi terhadap hukum itu. Sosialisasi tidak hanya pada aturannya itu, tetapi juga tujuan dari aturan itu. Artinya ada faktor preventif, ada faktor represif. Kalau preventif itu mencegah, itu melakukan sosialisasi. Nah, kemudian itu preventif. Represif adalah memberikan sanksi bagi pelanggar aturan itu. Kalau sanksi benar-benar diterapkan, ya akan memberikan efek jera. Nah, saya nggak mau melanggar lagi. Kayak kalau saya terlambat membayar UKT 2 semester berturut-turut, saya otomatis nggak terdaftar nih. Jadi saya jadi seperti itu kan. Iya dong. Kalau dia nggak sadar, tidak ada kesadaran hukumnya, otomatis dia akan melakukan pelanggaran terhadap hukum. Jadi, hakikat dari kesadaran hukum adalah tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilakukan oleh setiap subjek hukum. Beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum adalah lingkungan, pemerintah, keadaan ekonomi masyarakat, dan pengetahuan. Beberapa pelanggaran yang kerap terjadi akibat kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat adalah pelanggaran dalam berlalu lintas, tindak asusila, dan penyalahgunaan dalam menggunakan media sosial. Beberapa upaya yang dapat kita lakukan selain sosialisasi kepada masyarakat juga dapat menggunakan upaya preventif dan represif. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan kesadaran hukum mulai dari diri sendiri. Karena jika bukan kita, siapa lagi yang akan meningkatkan kesadaran hukum di Indonesia?